Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua sudah ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan. 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. So ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, so tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid. Dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Shalom. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Saudara yang di rumah, saudara bisa sama-sama tepuk tangan, ya. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami agungkan namamu, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurmu, katakan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan, membawa sukacita kami Tuhan. Katakan haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sebab Engkau yang memberikan kami kehidupan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan lebih lagi pagi hari ini. Sebab Tuhan Dia yang ajaib perkasa. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung yang perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung yang perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Selamanya Kau Raja mulia. Katakan Raja mulia. Haleluya. Engkaulah Raja mulia Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, di rumah kami, di tempat kami masing-masing, kami percaya kuasa-Mu sedang mengalir. Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu sama-sama katakan. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to. Mari dengan segenap hatimu, haleluya. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. I am blessed, I am
Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed, Lord. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. Mari lebih lagi katakan aku diberkati. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. Oh God, you're so. Semua sama-sama kita angkat hati yang di rumah. Sebab dia baik, haleluya. Selamanya kau baik Tuhan. You're so good. You're so good to me. Mari lebih lagi dengan iman katakan yes Lord. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good. Semua sama-sama kita tepuk tangan kepala kita. Haleluya. God, you're so good. God, you're so good. Selamanya kau baik Tuhan. Haleluya. You're so good. You're so good to me. Oh Lord, you are so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sama-sama lambaikan tangan kita. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Selamat haleluya. Bagimu Tuhan wajah Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu penuh bagi setiap kami Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan lewat doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berikan kami kemampuan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Berikan kami pengurapan untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa mendapatkan rema, dan bahkan kami mendapatkan kemampuan untuk melakukan setiap apa yang Engkau ucapkan lewat firman-Mu. Dan hamba berjanji segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan hanya untuk Engkau saja, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap
supaya saudara berada dalam keadaan yang baik hari ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap semangat, meskipun kondisinya masih ya belum selesai, saudara ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada saudara saya, Pak Benyamin dan Ibu Abigail, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya kembali lagi berbicara di tempat ini. Nah, nggak terasa ya, sudah hampir setahun ya yang pertama itu ya, waktu saya bicara. Tapi ya sudahlah, kita sudah 1,5 tahun melewati masa-masa seperti ini ya, kita bersyukur saja. Dan juga buat semua hamba-hamba Tuhan, saya ucapkan terima kasih, dan buat semua jemaat yang mau mendengarkan saya siang hari ini. Dan saya berjanji saya tidak akan membuat saudara sulit atau ngepul pikiran atau kepala saudara ya. Karena saya tahu gembala saudara adalah seorang guru dan seorang sarjana teologi yang sudah tiap minggu pasti membuat saudara pusing. Jadi saya berjanji mau bicara yang gampang-gampang aja. Karena hari-hari ini hidup sudah sulit, jadi nggak usah lagi dengar firman Tuhan yang sulit-sulit ya. Yang gampang aja, yang penting dilakukan. Perkara besar mujizat pasti terjadi. Haleluya. Oke, tema kita adalah mature, adalah dewasa kan. Nah, Paulus berkata tentang dewasa itu, saya bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Paulus mengatakan begini, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa pasti bukan karena banyaknya usia atau umur saudara. Ya. Orang yang umurnya usianya banyak itu sudah pasti namanya tua. Kalau umurnya sedikit anak-anak, umurnya sedang-sedang saja namanya pemuda-pemudi. Ya. Tapi kalau umurnya banyak itu tua namanya. Ya, atau halusnya senior supaya nggak tersinggung dibilang tua ya. Tetapi dewasa tidak ada urusan dengan umur. Dewasa adalah sikap hati saudara sebenarnya ya. Sikap hati dalam kita merespon apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, khususnya di hari-hari ini nih, kelihatan sekali siapa yang anak-anak, siapa yang dewasa. Maka itu Bapak Gembala kita memberikan nama Corona Academy ya. Jadi yang belum dewasa tolong sekolah yang benar supaya jadi dewasa. Yang sudah dewasa jadilah saluran berkat buat yang belum dewasa, juga jangan menghakimi ya. Ini karena sebuah akademi bagi keluarga besar kita, sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Yang saya yakin tidak pernah terulang ini masa-masa seperti ini saudara ya. Oke. Jadi jelas ya, dewasa bicara tentang sikap hati. Dewasa bicara tentang respon yang keluar dari hidup kita pada saat-saat, ada dua saudara sebenarnya. Pada saat saudara dalam kondisi yang baik sekali, itu juga kelihatan responnya seperti apa saudara. Dan dalam kondisi saudara sulit sekali. Tapi dalam kondisi yang biasa-biasa saja, biasanya malah nggak kelihatan respon kita. Ya, responnya ya biasa saja. Tapi dalam kondisi saudara di atas atau saudara di bawah, itu justru sangat kelihatan. Kita ini sebenarnya posisi kita ada di mana? Sudah dewasa atau masih anak-anak secara rohani? Belum tentu loh, yang sudah ada di gereja pelayanan puluhan tahun itu dewasa. Belum tentu ya. Dan belum tentu juga yang baru terlibat 1-2 tahun belakangan ini kita anggap masih anak-anak, masih belum ada apa-apanya, masih hijau, belum tentu ya. Justru saya lihat hari-hari ini yang masih orang-orang yang baru itu justru kelihatan leadership-nya, kelihatan kedewasaannya, kelihatan karakter Kristusnya malahan. Nah, tapi kita nggak usah malu, kita nggak usah merasa terhakimi, tidak usah tertuduh, ya kita belajar saja bagaimana bersikap di saat-saat yang sedang kita alami, saat-saat yang unik ini. Ya, oke, dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa
Apa yang masuk ke dalam mulut, turun ke perut, kemudian dibuang ke jamban. Nggak ada hubungan dengan kita lebih rohani atau tidak. Tetapi yang justru menentukan kita ini rohani dan tidak itu apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, kata Tuhan Yesus kan. Nah, maka itu saya berikan judul dari tema dewasa ini, saya berikan judul hati-hati, jaga hati. Ya, hati-hati, jaga hati. Nah, saya ambil dari kitab Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Dikatakan demikian, saudara, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, betul ya? Maka Tuhan Yesus bilang kan, dari situ, dari apa yang keluar dari hati kita, itu yang menentukan mendatangkan kehidupan atau mendatangkan kutuk, atau mendatangkan justru sandungan, atau mendatangkan orang-orang justru tidak mau ya menerima kabar baik yang seharusnya dibawa oleh Tuhan Yesus yang sekarang menjadi misi kita. Nah, dikatakan di situ bagaimana kita menjaga hati kita dari apa? Nah, dikatakan selanjutnya, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Wow, saya yakin setiap kita di sini belum ada yang merasa seperti yang dikatakan kitab Amsal. Kita belum merasa bahwa, "Mbaklah, selama ini saya menjaga bibir saya tidak dolak-dalik. Selama ini saya terus mata saya tertuju pada Tuhan Yesus. Selama ini jalan saya tidak pernah serong. Saya tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah menipu orang, nggak pernah nyalain orang." Kita kan selalu selama ini merasa begitu ya. Apalagi yang sudah terlalu lama ada dalam gedung gereja. Nah, sekarang sudah lama tidak berada dalam gedung, kelihatan aslinya semua. Oke, saya mau sekarang mengajak kita balik ke cerita sekolah minggu ini. Karena di cerita sekolah minggu ini yaitu tentang Daud dan Goliat, ya, yang melibatkan di situ Saul. Nah, kan Saul itu mewakili orang yang tua, yang senior, saudara ya, pemimpin yang ada di top level. Nah, Daud itu adalah junior, anak remaja bahkan, yang belum tahu apa-apa. Tapi dari dua figur ini justru kelihatan siapa yang dewasa, siapa yang tidak dewasa. Siapa yang justru berkenan kepada Tuhan, siapa yang tidak. Nah, ini luar biasa, saudara. Maka itu saya ingin kita belajar rileks ya. Saya mau cerita tentang cerita sekolah minggu aja hari ini. Tapi mudah-mudahan ini menolong saudara, membawa inspirasi kepada saudara yang khususnya hari-hari mengalami masa-masa sulit. Saudara bisa mendapatkan penghiburan, dan lewat penghiburan itu saudara mendapatkan kekuatan dan bangkit. Dan saudara menjadi orang-orang yang bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang melewati masa yang sulit ini. Ya, oke, saya mau bacakan langsung aja. Setelah itu saya bahas ada 3 hal yang membedakan Daud dan Saul secara cepat karena waktunya tidak lama ya. Saya bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Katakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi," sudah dengar nih, Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya menjadi prajurit." Waduh, saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Puji Tuhan, yang senior, Saul yang udah tua, udah hebat, bertobat dan mengatakan apa? Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, luar biasa saudara ya. Saya membayangkan keadaan hari ini, musuh yang kita hadapi, ya kurang lebih dahsyatnya kayak Goliat begitu ya saudara. Yang kalau kita hitung memang, gimana? Kalau sudah hitung, saudara jujur ini, Daud sama Goliat itu loh. Bagaimana? Anak remaja yang belasan tahun, mungkin umurnya 16-17 tahun begitu, nggak punya pengalaman dalam ketentaraan, dipertemukan, dihadapkan pada prajurit yang gedenya aja 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat dari Daud ya, katanya tingginya Goliat itu lebih dari 2 meter. Terus, waduh, pengalaman bertempurnya, kemenangan-kemenangan yang sudah dia pernah raih, sampai bayangin saudara, Saul yang seharusnya bangsa Israel, tentara-tentara atau prajurit Israel itu punya rekam jejak yang sebenarnya berkali-kali memenangkan pertempuran ya sebelumnya, bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, karena bangsa Israel itu prajuritnya pada waktu itu dikenal tentara prajurit yang disertai oleh Allahnya. Tapi waktu menghadapi Goliat, ya ampun, ngompol-ngompol, nggak ada yang berani, ditantang berhari-hari, nggak ada satupun yang punya nyali. Bayangin sila ya, sampai seperti itu ya. Dan Saul, yang katanya nggak ada orang di Israel lebih tinggi dari Saul, nah ya, jadi jangan bangga loh ya, yang badannya tinggi-tinggi. Berbahagialah orang yang kecil mungil seperti saya, tetapi punya hati seperti singa dari Yehuda. Wah, Saul yang katanya tidak ada satupun orang Israel yang lebih tinggi dari dia, ketampanannya, waduh, wibawanya, wah. Tapi waktu menghadapi Goliat ternyata, ya ampun sama juga, nggak punya nyali. Akhirnya Tuhan nggak pakai orang yang gagah perkasa. Tuhan cuman pakai Daud, anak remaja kecil mungil, untuk menegur Saul. Ya. Dia dengan lugu, dengan polos, dia menyerahkan hidupnya untuk menghadapi Goliat. Sudah lihat itu. Ya, saya yakin Daud melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Kita tahu kan, Daud orang Israel. Dan orang Israel itu sejak zamannya Musa, turun ke Yosua, itu memang diajar. Untuk para imam, para orang tua itu mengajar anak-anaknya. Untuk terus mengingatkan Taurat Tuhan siang dan malam, betul kan? Untuk menceritakan bagaimana Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan begitu dahsyatnya. Dan cerita tentang kehebatan Allah Israel itu sama Yosua diajarkan kepada para laki-laki, para imam, untuk terus-menerus diajarkan kepada anak-anak mereka, untuk terus-menerus diingatkan, jangan takut menghadapi hidup ini, jangan takut menghadapi kesulitan-kesulitan, jangan takut menghadapi masa depanmu, karena Allah Israel, Allah yang menyertai Abraham, Ishak, Yakub, yang menyertai bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, itu menyertai kehidupanmu. Dan saya percaya,
Anak yang lugu, yang polos seperti Daud, menangkap pesan itu. Dan dia begitu yakin, begitu percaya bahwa apa yang diceritakan bapaknya bukan cerita bohong, bukan cerita omong kosong. Dan dia menghidupi cerita itu dalam kehidupannya yang masih baru belasan tahun. Iya kan? Akhirnya Daud bisa berkata dan berlaku jujur tentang Tuhan yang dia sembah. Dia tidak dolak-dalik lidah bibirnya. Nah, seringkali kita kan tanpa kita sadari dolak-dalik ya. Kalau ketemu orang seiman di Komsel ditanya bagaimana kabarmu? Luar biasa. Masih bener tak ngomong luar biasa kalau di kantor ketemu bosmu. Kalau ketemu bosmu di kantor gimana kabarnya? Waduh Pak lesu Pak, aduh Pak susah Pak, aduh Pak begini begitu. Tapi begitu ke Komsel, begitu ke gereja, begitu di Zoom meeting ditanya Pak Ben atau ditanya saudara-saudara seiman lain, apa kabar? Luar biasa. Nah itu dolak-dalik apa jujur namanya? Seringkali kita nggak sadar. Kita cuman bermain di kata-kata. Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kita ngomong hal-hal macam itu. Tapi begitu kita keluar kandang, begitu menghadapi situasi sulit, begitu menghadapi tantangan, kita kayak Saul. Iman kita bergantung dengan keadaan yang sedang terjadi yang kita hadapi. Betul ya? Nah sekarang saya tanya kepada semua kita yang ada di Zoom ini. Kalau saudara lagi di kafe, ketemu teman-teman, lagi meeting di kantor, lagi meeting di seminar, lagi ketemu keluargamu, lagi ketemu saudara-saudara, lagi ketemu teman-teman, apa yang saudara ucapkan? Masih tetap berani ngomong Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, masih bisa terus mengucapkan syukur selalu, atau mulai keluhan-keluhan yang muncul? Atau mulai kehebatan COVID-19 yang saudara dengung-dengungkan? Atau mulai kedahsyatan ekonomi yang sedang terpuruk yang saudara ucapkan hari ini? Hati-hati saudara. Amsal sudah mengajar. Jangan bibirmu dolak-dalik loh. Berkatalah jujur seperti Daud. Kalau engkau mengatakan Tuhanmu luar biasa, engkau mempercayai Tuhanmu luar biasa, hendaklah pikiranmu, kelakuanmu, perkataanmu selaras. Kalau engkau berani berkata Tuhan dahsyat, kita nggak akan mundur dengan tantangan hari ini. Betul kan? Kita akan tetap mempercayai bahwa Tuhan kita luar biasa, dan itu akan terus menguasai pikiran kita sampai akhirnya tindakan kita ya nggak loyo lah, nggak pesimis lah, tapi kita bisa tetap semangat bangkit mengatasi kesulitan ini, dan percayalah nanti kita lihat bagaimana Tuhan memakai Daud mengalahkan Goliat. Apa yang bisa membunuh Goliat? Bukan tombaknya Saul yang beratnya mungkin puluhan kilo, bukan pedang yang tajamnya bisa memotong pohon, bukan saudara. Kita nanti lihat ya. Jadi bedanya yang pertama, Daud itu jujur, tulus. Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia pikirkan dan akhirnya dia lakukan. Itulah orang dewasa saudara. Tapi anak-anak seringkali dolak-dalik. Nah, betul kan? Anak-anak seringkali pagi kedelai, malam tempe. Bingung, ya kan? Di Komsel ngomong apa, di luar ngomong apa. Di Zoom meeting ngomong apa, di luar melakukan apa. Dolak-dalik kita. Nah itulah yang dilihat, yang dibaca oleh dunia ini. Maka itu nggak heran. Sulit sekali ada orang-orang bisa menerima kabar baik dari yang sebenarnya kita bawa. Nah kalau sudah baca kita para rasul, ya kan, jiwa-jiwa itu datang sendiri, ribuan orang datang. Kenapa? Karena membaca situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan para murid. Apa yang para murid percayai, apa yang para murid imani, itu menguasai pikirannya, dan tanpa dia sadari termanifestasi dalam tindakan-tindakan sehari-harinya. Dan itu dibaca oleh semua orang. Berita kasih kabar baik itu dibaca semua orang. Orang-orang nggak perlu ditarik-tarik datang ke gereja. Mereka dengan ikhlas, dengan
Tulus mereka datang. Ingin juga nggak cuma mendengar kabar baik, menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, Daud memandang Tuhan yang berjanji menyertai hidupnya. Daud terus memandang Tuhannya yang sudah berjanji lewat bapak leluhurnya menyertai hidupnya. Sedangkan Saul berhitung membandingkan kekuatan Daud dan Goliat. Ya memang saudara, kalau hari ini ya, kita ngelihat keadaan kita loh, perusahaan-perusahaan besar aja banyak yang tutup saudara hari ini. Gak kuat lagi nahan ekonomi yang sudah semakin hari semakin terpuruk. Lah siapa kita? Apa kita punya, ada di antara kita di Zoom meeting ini yang punya deposito sampai triliunan atau ratusan miliar gitu? Ada nggak? Saya rasa kok, ya saya nggak menghina saudara nggak punya, ya saya nggak tahu. Tapi saya kok nggak yakin gitu loh ya, di antara kita ini orang-orang sederhana punya deposito sampai seperti Pak Aki Ditio, ya kan? Saya kok nggak yakin gitu loh ya. Tapi orang-orang yang punya saja hari ini, saya sudah dengar banyak yang sampai nggak tahan, saudara. Nah siapa kita? Ya kalau kita memang membandingkan kekuatan kita, membandingkan kemampuan kita, membandingkan siapa kita dengan COVID yang memang luar biasa ini, vaksinnya aja baru ditemukan sudah ganti varian, waduh ya sudah memang habislah kita. Betul kan? Orang yang sudah divaksin 2 kali aja sekarang cari 3 kali katanya buat booster. Dan nggak tahu nanti setelah 3 kali di booster itu masih bisa kena lagi nggak, saya juga nggak tahu. Ya, tetapi coba kita jangan terus pandang Goliat, saudara. Kita jangan terus pandang COVID yang ganti varian terus. Kita jangan terus mandang ekonomi yang makin hari makin terpuruk. Kita jangan terus mandang dunia yang makin hari makin gelap ini memang. Tapi cobalah kita memandang Tuhan yang sudah memilih kita. Menyerahkan nyawanya pada waktu kita masih berdosa. Coba kita pandang. Coba kita renungkan. Terus berjanji menyertai saudara dan saya. Bukan cuma sampai masa COVID ini selesai. Sampai kehidupan ini selesai dia berjanji menyertai kita. Nah coba saudara renungkan itu. Nah kalau saudara memandang siapa Tuhan kita, apa yang dia janjikan, apa yang dia sudah perbuat bagi kita, masa sih kita masih takut? Masa sih kita masih terpuruk? Ya kan? Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah pada kita. Pada waktu kita masih berdosa saja, dia sudah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menebus kita. Kemudian gak cuma sekedar menyerahkan putra yang tunggal, tetapi juga pada waktu putra yang tunggal itu disalibkan, mati dan bangkit, kemudian naik kembali ke surga, dia berjanji Masian, memberikan rohnya kepada kita, menyertai kita sampai akhir zaman. So, apa maksudnya? COVID memang menjatuhkan banyak orang, tapi bukan orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. COVID memang meruntuhkan banyak pengusaha, tapi bukan pengusaha-pengusaha yang mempunyai Roh Kudus di dalam hidupnya. COVID memang membunuh banyak orang, terutama yang punya komorbid dan yang usia lanjut. Tapi bukan untuk orang-orang yang punya komorbid, usia lanjut, tapi punya Roh Kudus. Contohnya siapa? Bapak Gembala kita, ya kan? Usia 70, lanjut nggak itu? Komorbidnya ya tanya sendiri aja deh, saya nggak tahu, nggak berani ngomong. Tetapi justru ngalami pemulihan tercepat. Cuma 4 hari sudah sembuh. Bayangin saudara. Itu tandanya apa? Nggak berlaku kan? Semua omongan-omongan ilmiah para dokter itu, ya itu bukan saya ngomong salah loh ya, itu benar. Penelitian-penelitian ilmiah itu benar. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Janji Tuhan.
melewati semua penelitian-penelitian yang ilmiah itu. Makanya dikatakan supranatural, makanya dikatakan ajaib, makanya dikatakan heran, karena memang melewati, mengatasi, melebihi semua itu. Jadi, nah itu yang dialami Daud. Lah memang tapi orang-orang yang demikian, orang-orang yang bisa seperti itu, yang gampang menerima hal macam itu, orang-orang muda yang polos kayak Daud begitu, saudara. Yang nggak banyak perhitungan memang. Tapi biasanya kalau yang sudah terlalu senior, terlalu ilmunya banyak, malah sulit kadang-kadang ya. Terlalu berhitung terus, nggak habis-habis. Nerima janji Tuhan aja. Pernah ngalami mujizat aja sudahan. Masih aja ketakutan. Masih aja galau. Masih aja bimbang dalam kondisi-kondisi macam begini. Tapi anak muda kayak Daud, nggak banyak berpikir dia. Nah, bayangin saudara. Yang ketiga, Daud mengandalkan siapa yang menyertai dia lebih daripada apa yang dia miliki. Coba saudara bayangin. Sebenarnya sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia akan mengatakan dia pernah mengalahkan harimau, mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Coba saudara pikir, kira-kira apa beruang itu nggak lebih dahsyat dari Goliat? Saudara tahu beruang kan, gedenya seberapa? Ya pasti lebih gede dari Goliat. Saudara tahu kan siapa singa itu? Siapa apa itu binatang-binatang yang disebutkan Daud itu? Apa mungkin anak remaja seumur Daud itu bisa mengalahkan binatang-binatang seperti itu? Menurut saya kok itu sudah mustahil ya. Nggak mungkin punya. Tapi cuman gara-gara domba yang dipercayakan dalam hidup Daud, Daud nggak berpikir panjang. Dia cuma mempercayai saja bahwa kata bapaknya, dia disertai Tuhan Allah Israel. Maka atas dasar itu, dia menjalankan tanggung jawabnya, bahkan melakukan hal-hal yang gak masuk akal, sampai harus membahayakan nyawanya dengan melawan singa, bahkan beruang, cuma untuk memegang tanggung jawab yang sudah diberikan dalam hidupnya. Wow. Tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara hari ini? Dalam pelayanan khususnya. Apakah masih saudara lakukan? Dengan komitmen yang kuat. Apa gara-gara COVID terus saudara jadi nggak lagi komitmen dengan alasan, maaf, bijaklah, waspadalah, macam-macam saya nggak tahu. Tapi saya nggak mengatakan saudara nggak perlu menjaga prokes. Saya nggak mengatakan saudara tidak perlu untuk berhati-hati, tidak. Tapi yang saya mau ucapkan adalah jangan-jangan komitmenmu sudah tidak ada. Kemudian semua statement-statement itu kita pakai jadi alasan. Nah, hati-hati saudara. Yang tahu siapa? Ya saudara sendirilah. Karena itu tersimpan dalam hatimu. Gak ada yang tahu memang. Gak ada yang tahu. Ya. Ya, saya mau bersaksi sedikit ya. Ya puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, 1,5 tahun melewati masa pandemi, saya tidak terpapar. Dan saya belum vaksin, saudara. Bukan karena tidak taat dengan aturan pemerintah, karena tidak boleh vaksin. Karena saya 4 tahun yang lalu pernah kena Stevens-Johnson syndrome kan, itu adalah reaksi alergi yang luar biasa hebatnya. Nah vaksin ini kan baru, yang masih tidak bisa dijamin apakah bisa memicu alergi atau tidak. Maka itu waktu saya datang ke tempat vaksin, waktu ditanya disuruh ngisi itu, form itu, saya ngomong saya alergi, saya langsung ditolak. Jadi saya tidak vaksin. Saya tidak tidak punya perlindungan jadi ya. Tetapi 1,5 tahun kemarin saya baru pulang dari Bedugul, kemarin Sabtu, bansos. Ketemu sama kira-kira ada hampir 70-80 orang. Ngapain? Bagi-bagi sembako ke orang-orang di desa Munduk sana. Sama di pasar Pancasari di Bedugul sana. Takut Pak? Enggak. Tapi saya hati-hati, saya pakai masker, saya jaga jarak.
Saya nggak mau terlalu lama berhubungan. Saya bagi cepat, saya pergi. Bagi cepat, saya pergi. Udah begitu aja. Tapi oke, itu nggak ada masalah. Nah, maksud saya begini, saudara. Udahlah, jangan takut. Kalau memang sudah tanggung jawab, sudah komitmen, ya lakukan aja. Tapi ya prokesnya ikuti aja. Tetap aja bijak saja, hati-hati aja. Tapi jangan dicekam oleh ketakutan. Jangan sampai ketakutan akhirnya memudarkan komitmenmu. Jangan sampai ketakutan akhirnya engkau meninggalkan tanggung jawabmu. Menurut saya, itu justru menunjukkan bahwa kita tidak cukup dewasa menghandle semua ini. Ya. Nah, Daud, bayangin saudara, cuman untuk 2 ekor domba, dia membahayakan nyawanya. Tapi nggak mati kan Daud? Tetap Tuhan menyertai. Tetap Tuhan melindungi. Ya, jadi maksud saya, ayo kita bangkit hari ini. Kita tetap melakukan semua aktivitas kita dengan tetap semangat, normal saja, tapi bijaksana dengan menjaga prokes tentunya. Tapi jangan sekali-kali kita bersembunyi di balik semua ini. Karena sebenarnya kita takut, kita bersembunyi, akhirnya kita meninggalkan komitmen kita, tanggung jawab kita, dan lain sebagainya. Sehingga, ya, apakah itu bisa disebut seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang yang menyatakan bahwa Roh Kudus ada dalam kita, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melindungi, bahkan menyertai kita. Apakah cocok kita mengucapkan hal-hal macam itu? Ya, saudara pikir sendiri saja. Ya, yang terakhir, saya mau tutup apa yang saya sampaikan dengan ini. Bukan masalah takut atau beraninya, saudara. Karena kitab 1 Yohanes mengatakan begini. Di dalam kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Jadi masalahnya yang mau saya angkat adalah, bukan masalah saudara berani atau takut. Yang saya persoalkan adalah, jangan-jangan memang tidak ada kasih dalam hidup kita. Sehingga kita kalang kabut, ketakutan, gak karu-karuan. Kita khawatir, kita gelisah, kita galau. Kita jadi dolak-dalik omongan kita. Kita jadi kehilangan komitmen. Kita jadi terus terlalu banyak berhitung. Karena memang sebenarnya kasih itu sudah tidak ada dalam kita. Maka itu kenapa sih kita melakukan perjamuan kudus? Kan untuk terus mengingatkan kasih Tuhan kan. Dalam hidup kita kan sebenarnya. Peristiwa di mana Tuhan akan naik ke atas kayu salib. Itu diharapkan bisa terus membuat kita ingat. Kasih Tuhan itu sudah kita terima, saudara. Dan sekarang tugas kita menyalurkan. Lah lewat apa menyalurkannya? Mengasihi sesama, kata Yohanes. Pelayanan adalah wujud daripada kita mengasihi sesama. Peduli terhadap orang lain. Ingat ya, pelayanan bukan mau membesarkan organisasi. Pelayanan adalah bentuk daripada kita mengasihi sesama. Karena kita sudah menerima kasih Kristus terlebih dahulu. Jadi jangan salah artikan. Mau organisasi kita jadi besar atau enggak, udahlah nggak usah kita pikiri. Tapi yang paling penting, kita menyalurkan kasih lewat pelayanan kita. Nah kalau kasih itu ada, kata Yohanes, menghilangkan semua ketakutan. Karena kasihnya ada dalam kita. Nah, ingat, Daud menjatuhkan Goliat cuman dengan 1 kerikil. Dia bawa 5 kerikil, baru kerikil pertama, dia pakai. Goliat jatuh. Jadi apa maksudnya? Nggak perlu modal besar. Nggak perlu banyak gelar di belakang nama saudara. Bukan berarti gelar nggak penting. Penting. Tapi nggak perlu gelar banyak untuk mengalahkan situasi ini. Nggak perlu modal besar. Perlu kesadaran penuh. Siapa yang menyertai saudara hari ini? Kalau saudara sadar, yakin, percaya, yang menyertai saudara lebih besar dari segala sesuatu dan persoalan yang ada di muka bumi ini. Selesai sudah. Kasih itu akan terus terpancar. Kabar baik akan tersalurkan lewat hidupmu. Tindakanmu, perkataanmu. Dan percayalah, waktu itu terjadi. Jiwa-jiwa akan datang dengan sukarela. Karena tidak ada satu orang pun di bumi ini yang menolak kabar baik. Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang tidak suka dengan kabar baik. Termasuk kabar keselamatan yang sudah diberikan lewat kematian Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih.
sudah mendengarkan saya. Amin.